Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Salahuddin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, innallaha yubghidu kulla ta'dhariyin Bajawadin Basakhabin bil aswaq Jifatin bil lail Haimarin bin nahar. Alim bi amri dunya, jahil bi amri akhirah. Rawahul Hakim fi sahihi. Sesungguhnya Allah benci setiap ca'dhari. Para ulama menafsirkan ca'dhari adalah mutakabbir, orang yang sombong. Orang yang sombong itu dua. Satu, dia tidak mau menerima nasihat, dia tidak mau menerima kebenaran. Karena ketika Rasulullah menceritakan tentang orang sombong, ada sahabat bertanya, wahai Rasul, sesungguhnya ada di antara kita itu suka bajunya bagus, sendalnya bagus. Gimana itu? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, dia suka keindahan. Jadi sombong itu bukan karena dia pakai baju bagus, bukan karena dia punya motor bagus, mobil bagus, bukan. Tapi sombong yang dibenci Allah adalah orang yang batarul haq, menolak kebenaran, menolak nasihat. Mungkin karena yang nasihati adalah istrinya, kowe iki ngerti opo. Yang nasihati anaknya, bawahannya, orang yang lebih rendah derajat sosialnya, orang yang lebih miskin. Sehingga apa? Dia menutup diri, tidak mau menerima nasihat. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, penyakit hati yang tidak ada obatnya adalah qaswatul qalb, hati yang keras, hati yang tidak mau menerima nasihat, hati yang ngeyel. Kalau namanya ngeyel, dinasihati tetap ngeyel, tidak akan pernah ada perubahan. Wis pokoke aku ki ngene ki, seneng ngene ki, ora seneng ya ngene ki. Yang kedua, orang yang sombong itu dia suka menghina orang lain, suka merendahkan orang lain. Mungkin fisiknya, warna kulitnya, bentuk tubuhnya, atau ekonominya, miskin dia, atau apapun kekurangan dia, dipandang hina. Pantang bagi orang beriman memandang hina orang lain, baik itu hartanya, fisiknya, ataupun yang lainnya. Dahulu Rasulullah bertanya kepada Aisyah, bagaimana menurut pendapatmu tentang dia? Innaha qasirah, dia itu pendek Rasulullah. Maka turun ayat, in ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, jangan satu kaum mengolok-olok kaum yang lain,
karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang olok-olok. Jangan sampai wanita mengolok-olok wanita yang lain, boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jadi jangan pernah memandang hina kepada siapapun, ngece, ngenyek, merendahkan. Karena orang yang mungkin fisiknya tidak cantik, tidak ganteng, itu bukan kemauan dia, tapi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menghina fisik orang itu sama dengan menghina penciptanya. Menghina lukisan orang sama dengan menghina pelukisnya. Ini kadangkala kita tidak terasa. Ada orang, Ustadz, tolong buat saya carikan jodoh. Ya ini, kok Eli? Nah itu menghina fisik. Kok Eli, tat, saya cari yang cantik, pinter, kaya, mau diajak dalam suka dan duka. Tak jawab, nek eneng wis tak pek dewe. Nggak ada yang sempurna itu, nggak ada. Ada saja kekurangannya. Manusia, namanya manusia. Cantik, tapi mungkin miskin. Nggak begitu cantik, tapi penyayang. Wadah saja. Dan kita memang hidup harus saling melengkapi. Kalau kita lihat ada orang kekurangan, pasti ada kelebihan dia yang tidak kita ketahui. Pasti. Cuman kita saja yang tidak menganggapnya. Apalagi kalau dalam hati sudah ada rasa tidak suka, maka kelebihan pun tidak akan pernah kita nilai. Kenapa? Hati sudah tidak suka. Hati sudah membenci. Yang kedua, Allah benci pada jawab, orang yang akul syarub, orang yang rakus. Kalau makan, wah apa-apa dimakan, minum semua diminum. Tes-tesannya standing party ini Pak. Kalau standing party kok kemudian semua dilahap, itu orang rakus namanya. Sate satu sunduk tinggalkan, bakso satu gelinding tinggalkan, soto 2 sendok tinggalkan. Tidak baik itu. Jangan jadi orang yang serakah. Al-Imam Syafi'i berkata, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Jika kau punya hati yang qanaah, hati yang neriman, maka kau sama dengan pemilik dunia. Tapi manusia punya watak, tidak pernah puas. Seandainya manusia punya 2 ladang emas dan perak, niscaya dia cari ladang yang ketiga. Maka milikilah sifat qanaah. Karena adanya korupsi, adanya pencurian, adanya pencucian uang, adanya perampokan, semua itu berpangkal dari tidak ada qanaah di dalam hati. Ini jangan jawab, jangan rakus. Yang ketiga, sahab, ada yang sahab bisin atau bisot bil aswak, suka teriak-teriak di pasar, suka padu, sumpah serapah, yang jual wasumpah demi Allah yakin itu kurang oleh semono, yang beli ayak wes, itu tidak baik. Jadilah pembeli yang toleran, jadilah penjual yang toleran. Berapa ini? 5.000 satu.
Kalau beli 2 8.000 boleh enggak? Maaf Mas, belum boleh. 9.000 belum ya? Ya 9,5 boleh. Oh ya udah, enak. Neng kono kae, sudah kalau neng kono kae, orang itu membandingkan itu variabelnya tidak sama. Iya. Tahu harga mobil berapa? Ya tergantung mobilnya. Kalau Hijet ya 15 boleh. Tapi kalau Avanza 300-an mungkin. Kalau Alphard, nah itu kadang beli banyak gitu. Membanding-bandingkan akhirnya tengkar. Nah, Allah tidak suka yang demikian. Yang keempat, sifatim bilail, bangkai di malam hari. Apa bangkai di malam hari itu? Bangkai, tahu bangkai? Bangkai itu terbaring, terpejam mata, tidak ngapa-ngapain, namanya juga bangkai. Ini kinayah, yaitu orang yang sepanjang malamnya hanya tidur. Dia tidak sholat, dia tidak baca Quran, dia tidak zikir, dia tidak baca sholawat, dia tidak berdoa. Pokoknya tulul lail ya semalam suntuk cuman tidur, begitu bak langsung tidak bangun-bangun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, sesungguhnya waktu malam itu ada malam waktu mustajab. Kalau berdoa dikabulkan, kalau minta ampun diampuni. Cuman bagaimana kita menggunakannya waktu malam. Ingat, Nabi dapat Quran, wahyu Quran itu malam hari. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nabi Musa dapat wahyu di malam hari. Ketika mau dari Madian mau ke Mesir, di Tur Saina, malam hari gelap, mau cari api, ternyata dapat wahyu. Nabi Ibrahim cari Tuhan, ya bintang, kok bintang yo, bulan, matahari, sampai matahari terbenam. Oh, berarti aku ndak suka yang terbenam. Semua yang terbenam bukan Tuhan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Malam hari, maka nubuah, risalah, wilayah, kenabian, kerasulan, kewalian itu turunnya di malam hari. Maka gunakan waktu malam sebaik-baiknya untuk beribadah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal mudzatsir qum fa'anzir wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Banyak perintah untuk bangun malam. Haimarin bin nahar, haimar, keledai di waktu siang bagaikan keledai. Apa keledai? Keledai itu ya makan, minum, kawin, beol, jalan-jalan. Tidak ada aktivitas ibadahnya. Kita orang beriman, kerja disuruh kerja, tapi ingat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah.
Maka barang siapa melakukan hal itu, dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah Bapak-bapak, dalam kesibukan kerja, sholat zuhur tetap dikerjakan minimal. Dalam ayat tersebut, la tulhikum amwalukum wala auladukum, itu jangan sampai melalaikan sholat. Kadang-kala ada orang sholat diterjang, olah Pak Fakih, saya ini enggak sholat saja masih kere, apalagi sholat. Goblok gitu. Saya itu enggak sholat saja masih kere, apalagi sholat. Ditambah enggak. Nah ini alimun bi amri dunya, dia tahu, dia pinter dalam masalah dunia, tapi jahilun bi amril akhirah, dia bodoh dalam masalah akhirat. Masalah dunia dia pinter, matematika oke, geografi oke, fisika oke, kimia oke, seni musik oke, seni tari oke, seni rupa oke, pencak silat oke, dunianya hebat. Ditanya lagu tahun 72 tahu, cukup satu nada, tung bisa nebak dunianya. Ditanya 0,15 kali 22/5 kali 3,4 itu berapa, langsung jawab, saking pinternya. Tapi masalah akhirat dia tidak tahu. Dia tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal malaikat. Tujuan hidupnya hanya from hand to mouth, dari tangan menuju mulut. Hanya masalah makan, makan, dan makan. Kalau dia pinjam uang, ditagih, tahu caranya jawab biar si penagih tidak marah. Ngeten lho Pak, pinter. Tapi dia bodoh masalah akhirat. Ibunya mati, ndak bisa memandikan. Bapaknya mati, ndak bisa memandikan, ndak bisa mensolatkan, ndak bisa mengkafani. Habis kematian, tetangga diundang untuk baca tahlil, dia sendiri bertengkar masalah warisan. Pokoknya kono kae aku. Nah, ini pinter dalam masalah dunia, tapi bodoh dalam masalah akhirat. Berikan keseimbangan, dunia pinter, akhirat juga pinter. Karena kalau orang masalah dunia ndak pinter, akhiratnya pinter, dunia ndak, dikhawatirkan minggu pas apusi, gampang banget diapusi. Tapi dunianya pinter, akhiratnya bodoh, gaweane ngopas ngapusi, kerjanya bohong tiap hari. Demikian Bapak-bapak Ibu rahmatullah, semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada golongan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.